Saya menghadap Presiden Jokowi gitu. Saya ceritakan, Pak, wilayah kita itu yang belum aman. Di barat itu Aceh, di timur itu Papua. Aku pakai jaket kulit itu kan, mau masukkan sini. Maka sen penuh untuk cadangan. Kamu juga, Tisna. Kepala bin ya, lepas dari Terus si kepala bin loh ini loh. Wayan bawa AK gitu kan, AK mini gitu. Ya, jangan lupa, lihat isyarat saya. Kalau saya kembali siapa yang jamin nyawa saya, Pak? Nah kan saya, Tin. Aku kan bareng tuh sama kamu gini. Kalau kita diserang sama aparat, kalau kamu mati, saya juga mati kan. Masa peluru pilih-pilih aku begitu. Operasi-operasi intelijen kayak begini ini yang paling menakutkan apa? Yang paling dikhawatirkan adalah kita ditembak pasukan sendiri. Itu konyol banget udah. Iya. Dan orang Aceh itu kalau masak gulai itu paling top, Enak paling ya? enak. Apa coba? Bumbunya pakai apa? Kayak ganja. Ya, betul, betul kamu. Ini seru banget ya, hampir apa ya, dia detail banget. Jadi kayaknya kalau misalnya dibikin film ya, cerita tentang perintilan, gimana kita bikin ini titelnya James Bond Indonesia. Ya gini ya, Sadam. Itu kan hanya sebuah kesempatan saja. Ya. Tentunya saya nggak bisa mengklaim saya itu sukses, Ya. saya berhasil, tidak ya. Kalau orang lain diberikan kesempatan ke saya, mungkin juga bisa lebih baik. Gitu aja. Nah, kan abang ini kan setelah militer selain tadi Pangdam kan di BIN juga akhirnya bang ya? Iya, Kepala 1 BIN tahun kan? aja. 1 tahun aja ya? Itu kan pas saat itu bagaimana bang lihat soal di Indonesia itu kan saat ini kan masih ada konflik sekarang kan di Papua gitu ya. Nah, kalau dari pandangan abang sendiri gitu selama di Kepala BIN dan juga saat ini gitu sebenarnya apa sih bang sumber masalah ataupun Saya sebenarnya ya, waktu saya di Kabin, saya menghadap Presiden Jokowi gitu. Saya ceritakan, Pak, wilayah kita itu yang belum aman. Di barat itu Aceh, di timur itu Papua gitu. Nah, gerombolan yang di Aceh ini 120 orang besar. Tapi hanya satu kelompok dia. Nah, sementara kalau di Papua, itu saya hitung waktu itu ya, ini ngomong tahun 2015 ya. Saya inventaris itu ada 26 kelompok. Tersebar di seluruh Papua, Pak. Gitu. Jadi maksud saya akan melakukan operasi intelijen penggalangan, Pak, namanya kan. Yaitu dengan soft approach gitu kan, atau soft power gitu. Kita lakukan itu dulu, damai dulu kalau bisa. Nah, kecuali nggak bisa ya kita pakai hard power, Pak. Gitu. Nah, akan saya mulai dari Aceh gitu kan. Nah, di Aceh kan ada cerita sendiri ini dengan Din Minimi kan. Gitu kan. Nah, ini juga gitu. Saya harus bisa kontak langsung dengan dia. dengan Din Minimi? Caranya gimana? Karena dia itu orang yang most wanted lah saat itu ya. Dicari semua orang, terutama aparat. Nah, saya kenal dengan seorang Finlandia namanya Juha. Juha ini terlibat di dalam perjanjian Helsinki. Oh, oke. Gitu lah. Dia kenal semua pentolan-pentolan GAM nomornya kan. Cuman memang Din Minimi tidak punya dia kan. Nah, dia lewat pentolan yang lain itu akhirnya dapat. Udah dapat kontak, lalu saya minta dikenalkan sama dia. Mulai saya garap dia lewat telepon itu. Nah, komunikasi dengan telepon itu kira-kira 2 minggu lah. Tetapi saya gunakan secara intent gitu kan ya. Untuk mendalami siapa sih sebenarnya anak ini kan, Din Minimi itu. Terutama karakternya. Dan apakah dia ini seorang gentleman, apa dia seorang pengecut, itu aku harus yakin. Kondisi psikologisnya seperti apa, itu bisa kita pancing lewat hubungan telepon itu. Karena itu intens banget, kadang-kadang pagi, sore, ya kadang-kadang malam gitu kan. Dan terjadi keakraban. Nah, antara lain kan tadi barusan telepon saya kan tadi kan. Tadi sebelum podcast langsung telepon. Sampai sekarang saya bintang. Ya. Nah, oke ya. Jadi saya akhirnya dapat kesimpulan secara bulan dengan pertanyaan-pertanyaan eliciting namanya kan, pertanyaan pancingan kan gitu kan, untuk mengetahui kondisi fisik dia, kondisi psikologis dia, pasukannya gimana, logistiknya gimana, itu lewat itu. Akhirnya bulat, termasuk tuntutanmu itu apa sih sebenarnya? Gitu. Ternyata tuntutan-tuntutan itu ke daerah. Jadi yang perlu dicatat di sini bahwa Din Minimi itu bukan separatis yang ingin meninggalkan kita. Beda dengan di Papua. Dia yang dimusuhi adalah pemerintahan daerah, di mana yang
yang puncak pimpinan itu pentolan-pentolan GAM semua sesuai perjanjian Helsinki kan. Gitu. Tetapi mereka tidak melaksanakan tugas sesuai harapan mereka. Ini dari kacamata den minimi gitu. Den minimi kan. Antara lain apa? Inong-inong, Bali-Bali itu apa? Itu masalah janda-janda lah. Janda nggak terurus. Padahal ini kan suaminya pejuang asas semua gitu. Yang kedua, anak yatim piatu juga diterlantarkan. Yang ketiga katanya banyak dikorupsi uangnya di pemerintahan di sana itu. Yang keempat, kalau ada pemilihan supaya diturunkan KPK gitu kan. 5, kalau ada pemilihan gubernur nanti supaya ada tim pengawas dari pusat itu supaya tidak bisa dimanipulasi. Intinya gitu. Nah, ini saya pikir mudah ini diakomodir oleh pemerintah daerah. Saya sudah bicarakan dengan gubernur di sana, sudah nanti diakomodir sini. Satu adalah yang kita berikan kompensasi adalah amnesti, pengampunan. Jadi amnesti ini sesuai perjanjian Helsinki juga diberikan semua GAM yang menyerah itu tadi, yang mau damai itu diberikan semua. Hanya 1 kali, tidak bisa 2 kali. Artinya kalau sudah diberikan, terus dia naik ke gunung lagi, ya itu nggak bisa lagi. Lah den minimi dan kelompoknya ini belum pernah dapat. Artinya sama sekali tidak masalah untuk kita. Untuk kita kan. Nah itu tadi kan. Jadi minta setuju berunding ya, tapi minta syarat. Syarat yang pertama adalah Pak Sutioso jangan diwakilkan. Kalau diwakilkan siapapun saya tidak mau Pak. Tidak mau berembuk. Yang kedua, Bapak kalau bawa anak buah paling banyak 2 orang saja Pak. Itu kalau bawa pengawal 2 orang saja. Yang ketiga, tempat dan waktunya saya Pak yang menentukan nanti gitu. Nah, karena itu kan lalu saya lapor presiden kalau saya mau bendung karena satu saat dia telepon menentukan tanggal 26. 26 teleponnya menentukan tanggal 28 Desember tahun 2015. Gitu kan. Ya udah. Tempatnya di tempat dia gitu. Nanti ada penunjuk cara menemukan tempat saya gitu. Itu dapatnya. Udah saya sudah telepon Presiden Jokowi yang lagi mau ke Papua, saya lapor kalau saya mau ketemu di minimi saya tidak bisa ikut ke Papua. Saya sudah telepon Panglima TNI, ya, Kapolri, saya minta izin untuk koordinasi dengan Kodam Bukit Barisan dan juga Kapolda Aceh gitu kan. Saya terbang ke Medan dulu kan dari Jakarta kan. Nginep di sana saya panggil si Juha itu orang Finlandia kan, Raja Penembuk tentang gini. Kalau bisa terus kamu pelihara kontak dengan Denmin ini supaya aku tahu di mana tempatnya dan yakinkan bahwa aku sungguh-sungguh gitu. Jangan dia sampai mengkhianati saya. Ya mengkhianati itu artinya aku dibantai di sana, aku disandra kan bisa aja kan. Ya kita harus memperhitungkan yang terburuk ya. Tetapi sampai kesimpulan dengan telepon-teleponan yang intens itu saya amat yakin dia gentleman namanya. Gitu. Kira ketemu. Ya akhirnya cerita singkatnya dengan liku-liku yang gak karu-karuan itulah ya aku bisa menemukan dia karena di jalan ini kalau ceritakan juga bisa 2 hari 2 malam juga. Ketemu, saya perjalanan itu makan waktu 4,5 jam. Saya berangkat jam 2 siang, baru ketemu dia jam 6:30 atau 6:30 ya 4,5 jam. Dan itu sudah gelap gulita gitu ya. Di pinggir sawah, terus ini lereng gunung gitu kan, ada di situ, ada gubuk di situ. Jadi waktu berangkat pun kita sudah, terutama saya, ajudan saya, Kapten Sutisna, sekarang mayor pangkatnya, dengan pengawal saya, anak Bali, Wayan, pengawal sersan. Kebetulan kita 3-3-nya orang Kopassus semua, jadi ada koordinasi. Ya memang saya ngomong ya bukan tidak ada bahayanya, tetapi saya yakinkan saya sekarang ini amat tenang gitu, tidak ada rasa was-was, khawatir. Itu adalah sebuah isyarat gitu. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Cuman kita juga jangan mati konyol, aku ngomong gitu kan. Aku tanya Wayan, mati konyol itu apa? Ya kita mati semua Pak, mereka nggak ada yang mati, itu konyol namanya. Minimal seri ya. Saya anukan ke dia kan, aku bawa pistol Beretta gitu kan, saya isi penuh, kokang, kunci.
Aku pakai jaket kulit itu kan, masukkan sini. Maka sen penuh untuk cadangan. Kamu juga, Tisna. Kepala bin ya, pasti Terus kepala bin loh itu. Wayan bawa AK gitu kan, AK mini gitu. Ya, jangan lupa, lihat isyarat saya. Ya. Jadi pada saat kita ketemu, kan ngomong muka yang gembira aja, ya yang bersahabat saja. Muka kita bersahabat, tanpa ngurangi kewaspadaan kita. Tapi kalau kamu mau beraksi, lihat isyarat saya. Gitu. Sekali lagi ini kan briefing di meja ya. Pada saat di lapangan apa kayak gitu? Itulah seninya pemimpin itu gitu ya. Selalu terjadi dinamika. Nah saat terjadi dinamika, disitulah pemimpin itu diuji. Ya gitu. Bisa keluar nggak dari otak kita? Otak kita itu kan seperti bank. Ya. Kita sekolah, masuk sini. Kita tugas, pengalaman itu masuk sini semua gitu kan. Nah pada saat kritis, ya, itu kayak ATM, masukkan dak, pin, teng, 200.000. Karena ada depositnya kan. Nah, kalau yang ada seperti ya error terus kan gitu. Ya gitu. Jadi cerita singkatnya gitu. Begitu ketemu gubuknya kita parkir gitu. Saya kan berangkatnya kan Yuha tadi yang tak suruh nyopir. Supaya mereka itu nggak curiga ini siapa-siapa gitu kan. Yuha yang nyopir, aku, ajudanku, pengawalku, si Wayan, sama Ziza. Ziza ini seorang media televisi TVRI. Dia pernah di Metro, tapi waktu itu di TVRI dia, yang sering meliput kegiatan kita, gitu kan. Nah dia yang saya ajak untuk meliput ini semua. Maka sebenarnya rekamannya semua ada. Nah, cerita singkatnya itu tadi kan. Jadi waktu aku sampai parkir malam gelap gulita udah dingin. Pak, saya di atas Pak. Aku naik kan, Wisma. Waktu naik dia pakai kaos loreng, celana loreng, pakai dovtek gitu kan, tentara Amerika itu kan, kumisan. Saya Nurdin Pak. Gini senjatanya nggak salaman di trigger ini. Pengawalnya 2 kiri kanan yang pakai AK juga. Ya ini dinamikanya di sini kan. Saya bilang, Din, saya Pak Sutioso ya, ini ajudan saya Kapten Susesna, sekarang Mayor anak ini ya. Ini pengawal saya. Din, kami bertiga bahas senjata nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa Pak, Bapak kan Jenderal Kopassus katanya gitu. Tahu nggak omongan ini? Itu saya hanya declare aja, gua bahas senjata, lu ngepret mati juga kamu kira-kira kayak gitu. Walaupun itu tidak terjadi. Waktu berembuk juga gini aja terus. Aku mikir, aku pengen lihat di bawah ini kayak apa ini kan. Kan gelap gulita. Udah, saya minta, aku mau kencing dulu ya. Oh silakan Pak, di bawah. Diantar juga sama pengawal satu itu kan. Padahal aku pura-pura aja, udah kencing bolak-balik di jalan tadi kan. Mapping ya, aku pengen lihat di belakangnya, di bawah kayak apa itu. Waduh mengerikan itu. Itu mungkin yang bisa cerita, si Ziza itu yang bisa cerita itu kan. Udah melihat di sempat di mana-mana ada sniper dipasang di segala. Udah serem aja lah. Itu kan. Nah terus aku balik, udah tahu sudah di luar, terus berembuk gitu ya. Di waktu juga gini terus. Sampai saya tanya, kenapa Din kamu kok kayak siapa? Masa kamu nggak percaya sama saya? Wah bukan begitu Pak, saya pernah diajak berunding juga kayak begini Pak, tiba-tiba diserang katanya gitu dia kan. Lah saya kan 3 orang Din, kamu 120 orang mana bisa menang aku mungkin. Ya sudah nggak apa-apa, aku bisa mengerti itu. Itu sampai jam 10, seperti buntu. Seperti buntu akhirnya datang ide ini. Saya amat yakin, sekeras apapun orang itu, yang namanya baja aja bisa dibengkokkan ya. Masa hati manusia nggak bisa. Maka saya akan lunakkan hatinya itu lewat keluarganya gitu loh. Maka aku tiba-tiba ngomong, Din, ngomong-ngomong kamu sudah berapa lama nggak lihat anak istrimu? Wah 4 tahun lebih Pak. Kamu nggak rindu ya sama beliau? Wah Bapak gimana, saya pengen lihat Pak anak saya kayak apa. Gini Din, kita kan belum selesai bicara ya, kenapa nggak kita lanjutkan aja di rumahmu? Wah, lah di rumah saya Pak, kalau saya kembali siapa jamin nyawa saya Pak? Lah kan saya Din, aku kan bareng tuh sama kamu gini. Kalau kita diserang sama aparat, kalau kamu mati, saya juga mati kan, masa peluru pilih-pilih aku gitu kan. Sekali lagi percayalah sama aku gitu.
Terus akhirnya dia berembuk dengan anak buahnya lah gitu. Akhirnya sepakat, ya udah malam itu berangkat. Padahal aku nggak ngerti rumahnya di mana juga gua nggak ngerti. Gitu kan. Habis itu terus dia nyari truk, 2 truk gitu kan. Ada beberapa nggak aku kan bawa bak terbuka di belakangnya. Ada sebagian ikut saya. Terus pada perjalanan saya baru tahu kan. Lewat kampung-kampung kecil itu dilulukan kayak hero itu kan dia. Itu ngebarkan berogam sambil yel-yel gitu kan. Mulai aku berhenti, waduh. Kalau kayak gini terus ini memancing aparat menyerang kita ini kan. Siapa yang ini kan, suruh panggil sama si Wayaman, suruh Din, kamu diam saja, ini kiri kanan aparat semua. Jadi supaya tahu ya, terutama bagi prajurit-prajurit muda. Operasi-operasi intelijen kayak begini ini yang paling menakutkan apa? Yang paling dikhawatirkan adalah kita ditembak pasukan sendiri. Itu konyol banget udah. Gitu. Padahal mereka kan dikelilingi juga pasukan-pasukan kita kan. Walaupun aku sudah minta Kapolda sama Pangdam minta agar pasukan agar tiarap saja. Bisa aja nggak nyampe perintah itu kan. Gitu ya. Ya sama lagi kalau kita bikin ngarang-ngarang sendiri ya semua skenario bisa aja gitu kan. Bisa saja semua. Ya rumusnya ginilah Saddam ya. Kerjaan besar ya risikonya besar. Saya kira itu sudah rumus lagi. Tapi kan sekali lagi kita jangan jadi bonek gitu. Jangan keburu nekat aja, tetapi kita harus yakin gitu, berdasarkan ini akan aman. Gitu. Cerita singkatnya sampailah ke tempat dia ya. Dan disitulah ternyata kampung terpencil juga. Terjadi pemandangan yang dramatis. Jurit-jurit nyaknya terutama. Jadi anaknya udah janda. Ayahnya Din namanya Ismail Minimi juga tewas waktu ada operasi militer di sana. Nah, anaknya Din Minimi sama adiknya ke hutan. Jadi kayak ketemu mayat hidup lah ibunya. Nangis jerit-jerit. Istrinya, anaknya juga. Itu tadi min aja. Nah, habis itu terus saya mulai panggil dia udah jam 12:15 malam. Din, kita kan harus bicara lagi gitu. Nah, tapi tempatnya di mana itu? Boleh ada nggak tempatmu gitu? Ada bangunan kecil kayak gubuk itu di sebelah rumah. Rumahnya juga kecil. Itu anak buahnya sudah di pinggir-pinggir rumah itu. Ada yang di bawah pohon. Dia udah biasa bertonton gitu kan. Loh Bapak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada tikar kan? Ada Pak. Udah pasang tikar. Bicara. Udah Yuha. Terus si Jiza. Dan saya sama si siapa namanya, pengawal saya tadi kan, udah teler lah di sebelahku itu. Ngantuk capek. Udah kecapean, kelaparan, aku tahu, aku juga kerucukan terperut saya kan. Mau minum kopi, nggak ada kopi. Aqua yang saya beli aja bolak-balik saya minum. Ya, akhirnya bicara, terus saya sentuh dia. Kamu ini ya, anak seperti apa, model apa, aku nggak ngerti ya. Akan meninggalkan ibumu yang sudah janda, padahal hidupnya tergantung kamu. Terus juga anak istrimu mau kamu tinggalkan, kamu ini suami ayah seperti apa? Udah. Sekarang tuntutanmu kan sudah saya akomodir semua, sudah saya akan kasih semua. Termasuk amnesti, kamu akan dikasih amnesti kalau kamu menyerah. Oh, saya nggak mau Pak menyerah Pak. Gitu. Rupanya kata-kata menyerah itu alergi lah dia. Bukan menyerah, kamu kembali ke masyarakat, bukan menyerah gitu kan. Dia pikir-pikir gitu kan. Sekarang tuntutanmu semua perjuangan itu ada akhirnya. Dia termenung-menung, itu akhirnya mau dia kan, mau. Oke ya, mau ya. Sekarang udah jam 2 ini kita boleh istirahat. Tapi Din, kalau kamu masih bawa ini gitu kan, akanya kan gini terus dia. Pegang terus. Nah, aku nggak bisa nyamin kamu, karena ini barang ilegal. Kamu DPU, nggak bisa Pak. Aku ngerti inilah yang paling berat. Dengan anak buahnya juga. Ini senjata ini kayak istri dikelonin bertahun-tahun terus mau saya ambil. Ngerti nggak? Kayak gitulah. Psikologisnya kita harus bisa baca. Inilah memancing aparat untuk mencari kamu itu ini. Kamu lagian apa? Nyawamu kan sudah saya jamin. Percayalah, kamu setelah ini kamu nggak akan ada aparat yang menemukan kamu. Udah final lah. Tapi nggak usah sekarang. Besok saja sama anak buahmu kamu jelaskan dengan saya, kita istirahat. Terus saya mau pergi, aku ingat aku ada duit berapa ini kan ya. Masih ada 22 juta yang harusnya membayar hotel malam itu kan. Tak ambil 2 juta untuk beli bensin kan. Persediaan cadangan, yang 20 tak kasihkan dia. Ini ada 20. Kamu belikan sapi untuk sarapan besok. Gitu. Nah kan.
Aku sudah nggak bisa tidur lagi saking gembiranya kan. Sudah gini, mungkin sebentar-bentar kan, ya. lapar gitu mau minum aqua bolak-balik kan. Terus satu saat lihat kok terang benderang apa? Jam 3 lagi metetin sapi rupanya orang-orang yang benar. Saya ceritakan kenapa. Kok aku itu kelaparan betul-betul malam itu, udah dingin ya gitu. Nah pagi itulah saya makan dalam hidup saya paling banyak ya pagi itu sarapan. Seharian nggak makan. Satu shoteng nasi kan untuk kita berlima ya. 5. 4, ya. Saya, Yuha, ini ya 5 orang. Itu satu, wah makan. Dan orang Aceh itu kalau masak gulai itu paling top, Enak paling ya? enak. Apa coba? Bumbunya pakai apa? Kayak ganja. Ah, betul, betul kamu. Jadi supaya masyarakat itu tahu ya, di sana itu kalau kita di Jawa ini salam namanya kan, salam kan tuh. Di sana ganja, jadi ditanam di mana-mana memang dari turun temurun itu. Nah bahwa saya sekarang masuk kelompok narkoba ya, gua nggak tahu kan. Tapi memang lezat sekali masakannya itu kan. Bagaimana ada pakai ganja. Gitu. Nah cerita singkatnya ya. Ini banyak adegan tapi nanti kita nggak bisa ngomong lain kalau diceritain detail kan. Nanti kita bikin episode 2 ya. Intinya bahwa sudah senjata semua serahkan, semua gitu ya. Munisi 2 karung, ada granat, ada macam-macam perlengkapan. Roket launcher ada gitu 1 ya itu deh. Udah diserahkan semua udah kita. Jadi udah damai segala macam ya Pak ya.